Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, mengheningkan Cipta dimulai. Selesai.
Pengucapan Tribrata. Tribrata. Kami, Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia. Tanda kehormatan telah terpasang. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TK tahun 2021 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian. Tidak pernah cacat selama bertugas di kepolisian. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 TK tahun 2021. Nomor urut 1. Ribut Hari Widodo, SH, SIK, MH. Komisaris Besar Polisi, NRP 74070746, Kabak Mudjab Biro Binkar SSDM Polri. 2. Eri Murniasih SAP, Ajun Komisaris Polisi, NRP 76120085, Kasih Keuangan Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya. 3. Mahfud, Brigadir Polisi Kepala, NRP 72080572, Bintara Korbrimob Polri. Masing-masing dianugerahi Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Amanat Presiden Republik Indonesia. Peserta acara istirahat di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, yang saya hormati Kapolri beserta jajaran Polri di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang saya hormati para sesepuh Polri dan para purnawirawan Polri, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimanapun saudara-saudara bertugas, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-75 dan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras jajaran Polri dalam menangani pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya tahu betul selain menjalankan tugas-tugas utamanya, jajaran Polri telah bersinergi dengan jajaran TNI, dokter, dan tenaga kesehatan, dengan kementerian dan lembaga, dengan aparat Pemda khususnya Dinas Kesehatan, serta relawan dan aparat pendukung lainnya dalam menangani pandemi ini. Saya minta kepada jajaran Polri untuk terus aktif mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sekali lagi, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Saudara Kapolri dan seluruh anggota Polri yang saya hormati, di tengah keseriusan Polri terlibat aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, Polri jangan lengah dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya. Polri jangan lengah sedikit pun dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Polri jangan pernah lengah dalam memberikan perlindungan, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara juga semakin kompleks. Polri harus berpacu menguasai iptek agar tidak kalah dengan pelaku kejahatan. Penggunaan kewenangan Polri harus juga didukung oleh perkembangan teknologi mutakhir. Tetapi saya ingatkan, penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, dan seterusnya, harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab. Ingat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Polri bukan hanya harus tampil tegas dan tanpa pandang bulu, tetapi juga harus tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Polri juga harus berwajah ramah dan selalu bersifat melayani masyarakat luas. Polri harus presisi dalam menjalankan wewenangnya, harus akurat dalam membuat keputusan, harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan harus menjunjung tinggi norma-norma
martabat masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengembangan SDM Polri harus diperhatikan secara serius. Rekrutmen, pendidikan, dan promosi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri dan harus menguasai perkembangan iptek terbaru. Selain itu, dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, Polri harus membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya. Polri harus membenahi secara komprehensif kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mendukung Polri yang modern. Selamat bertugas dan teruslah memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mempermudah kita dalam menjalankan amanah ini. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia teruslah bertransformasi menuju Polri yang presisi menjadi abdi utama nusa dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Amanat selesai, peserta acara siap di tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat acara. Mohon berkenan, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk menyapa peserta acara. Karena bornya
Yang kemarin belum jabat. Kemudian kalau Polres perwakilan Kudus dan Bangkalan serta kalau ada kaitannya dengan Karhutla, Bapak bisa tanya. Ya, selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin menyapa yang paling jauh, mungkin Polres Mimika. Saya ingin mendapatkan laporan mengenai keamanan di sana. Silakan, Pak Kapolres. Siap, Bapak Presiden. Salam presisi. Selamat siang, Bapak Presiden. Kami melaporkan situasi wilayah Timika sampai saat ini dalam keadaan aman dan kondusif. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dalam melakukan penanganan terhadap kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Timika pada saat ini berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Operasi Nemkawi dan Satuan Tugas TNI Polri yang di wilayah Timika yang berjalan dengan sinergis. Dalam kurun waktu tahun 2021 sampai sekarang di wilayah Timika belum ada aksi gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB. Dan khususnya di daerah Tembagapura telah terjadi penolakan terhadap keberadaan KKB oleh masyarakat. Bapak Presiden, saat ini Polres Timika dengan didukung Satuan TNI Polri dan pemerintah daerah sedang melaksanakan program Bimas Noken dengan melakukan pengembangan pertanian, peternakan, dan juga melakukan pembelajaran kepada anak-anak Papua, terutama anak-anak usia dini yang kita sebut program Piajar Sekolah. Selain itu juga ada program pos kampling yang kita sebut pos peka peduli keamanan, di mana pos tersebut didirikan secara swadaya oleh masyarakat yang sampai saat ini sudah berdiri 109 pos di Kabupaten Timika. Pos ini sangat membantu kami dalam mendeteksi gangguan keamanan dan potensi konflik yang ada di Kabupaten Timika, serta membantu kami dalam setiap program penanggulangan COVID-19. Adapun langkah-langkah Polres Timika dalam antisipasi gangguan keamanan selanjutnya adalah dengan mensinergikan unsur intelijen yang ada di Kabupaten Timika guna dapat memprediksi setiap ancaman yang ada, sehingga dengan cepat dapat merespon dan menyusun langkah-langkah antisipatif untuk melakukan pengamanan. Hal ini sesuai dengan program presisi dari Bapak Kapolri. Demikian Bapak Presiden yang dapat saya laporkan. Selanjutnya mohon arahan dari Bapak Presiden. Salam presisi. Artinya kehidupan masyarakat berjalan normal biasa. Siap, Bapak Presiden. Berjalan normal biasa. Siap, berjalan normal. Oke. Terima kasih, Pak Kapolres. Terima kasih. Siap. Ya, pindah ke Polres Bangkalan. Bagaimana perkembangan penanganan COVID, karena di Bangkalan saya melihat kemarin ada meningkatnya penyebaran COVID yang sangat eksponensial. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mohon izin Bapak Presiden, perkenankan kami dari Bangkalan menyampaikan salam presisi. Mohon izin Bapak Presiden, kami Kapolres Bangkalan AKBP Alit Alarino SIK beserta Forkopimda Bangkalan, Komandan Batalion Brimob Polda Jatim, tokoh agama dan tokoh masyarakat Bangkalan izin melaporkan situasi Kamtibmas Kabupaten Bangkalan saat ini dalam keadaan kondusif, aman dan terkendali. Dan kami laporkan juga kepada Bapak situasi kondisi penyebaran COVID-19 di Bangkalan pada saat ini yang aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 26 Juni 2021 sebanyak 154 dan pada akhir tanggal 30 Juni 2021 turun menjadi 1007. Kemudian bor yang ada di Rumah Sakit Daerah Bangkalan Ratu Ibu yang
pada tanggal 12 Juni 2021 sebesar 89,5%, saat ini per tanggal 30 Juni turun menjadi bor ICU 54%, bor isolasi 76%. Kemudian kasus total terkonfirmasi per tanggal 30 Juni 2021 sebanyak 3.527, ada penambahan 60 orang, namun penambahan ini dibandingkan dengan hari sebelumnya ada penurunan yang sebelumnya adalah 65. Kemudian tingkat kesembuhan masyarakat yang terpapar COVID ada peningkatan yaitu 64 orang. Kemudian meninggal ada penurunan sejumlah 5 orang. Kemudian mohon izin Bapak Presiden, kami dapat laporkan juga untuk menekan peredaran COVID di Bangkalan, kami melakukan kegiatan sistem PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan. Ada 281 posko PPKM desa dan kelurahan, namun kami lebih memfokuskan kepada 5 kecamatan, 8 desa yang menjadi epicentrum COVID-19 di Bangkalan. Dalam penerapan sistem PPKM Mikro di tingkat desa dan Bangkalan, kami melaksanakan kegiatan dengan membagi menjadi 3 kegiatan besar, yaitu penanganan, pencegahan, dan pembinaan. Di setiap kegiatan tersebut diawaki oleh 18 personil, yang kegiatannya di penanganan adalah kegiatan tracing, testing, dan vaksinasi. Kemudian di kegiatan pencegahan adalah melakukan kegiatan sosialisasi, himbauan, dan kegiatan pembinaan. Kita melakukan kegiatan penyekatan di tingkat desa dan dusun sebanyak 18 personil dan kegiatan justisi. Dan dalam pelaksanaan PPKM Mikro tingkat desa dan kelurahan, kami didukung dengan perkuatan dari unsur TNI, Polri, dan Pemda sebanyak 883 personil yang terdiri dari Marinir, Batalion 516, Arhanud, Polda Jatim, Brimob Polda Jatim, dan Brimob Kelapa II, Polres Bangkalan, Kodim 0829, serta Pemda Bangkalan. Dapat kami laporkan juga kepada Bapak, mohon izin pada saat kunjungan pertama Bapak Panglima TNI beserta Kapolri di Bangkalan, dilaporkan ada 75 zona merah. Dan saat ini dapat kami laporkan bahwa zona merah menjadi 3 kecamatan, tinggal 2 kecamatan. Berkat dari dukungan moral dari Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri yang memberikan kunjungan serta perhatian khusus bagi Bangkalan. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan. Salam presisi. Ya, terima kasih atas kerja kerasnya sehingga penyebaran COVID di Bangkalan bisa dikendalikan dengan cepat, terus bekerja sama dengan TNI dan juga pemerintah daerah. Saya kira ini juga bisa dilakukan oleh polres-polres yang lainnya, oleh polda-polda di seluruh provinsi, agar contoh yang ada di Bangkalan ini bisa diterapkan di daerah-daerah dan provinsi-provinsi yang lainnya. Terima kasih, Pak Kapolres, terima kasih. Ke Polda Riau, saya ingin laporan mengenai urusan yang berkaitan dengan kebakaran. Siap. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dari kami, Irjen Pol Agung Setia Kapolda Riau bersama Forkompinda dan 10.608 personil Polda Riau. Izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan penanganan Karhutla yang ada di Polda Riau. Dapat kami laporkan bahwa kami telah menyiagakan 5.232 personil dari unsur TNI, Polri, BPBD, kemudian dari
Satpol PP, dan unsur masyarakat. Dengan menyiagakan 8.622 pompa air yang kita siapkan untuk pemadaman. Dapat kami laporkan, kami memadukan antara sumber daya manusia dan teknologi untuk pendeteksian awal karhutla dengan menggunakan dashboard lancang kuning, termasuk di dalamnya mengkolaborasikan sumber daya manusia yang ada dan peralatan. Dapat kami laporkan Bapak Presiden bahwa titik api yang terjadi tahun 2019 sebanyak 11.161, pada tahun 2020 menurun 6.232. Kemudian saat ini di tahun 2021 titik api baru 641 dengan luas kebakaran 124 hektar. Artinya bahwa kami telah mampu bersama-sama dengan seluruh Forkompinda dan jajaran untuk melakukan pemadaman api. Selanjutnya, terkait dengan penanganan COVID-19, izin kami laporkan bahwa kunjungan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, kondisi bor kami waktu itu 51%, saat ini sudah 30%. Dengan angka kesembuhan mencapai 93,4%. Dan sekarang angka terkonfirmasi positif tinggal 2.874. Tentu ini satu hal yang ingin saya laporkan kepada Bapak terkait dengan sejauh mana COVID-19 bisa kita kendalikan. Angka tertinggi pada waktu itu yaitu tanggal 28 Mei yaitu 811 angka terkonfirmasi positif yang kemudian kami bersama Forkompinda merumuskan langkah untuk upaya penurunannya. Kami menggunakan apa disebut dengan memanfaatkan golden time. Waktu 1 hari dari mulai pengumuman terkonfirmasi positif untuk kita tangani dalam 1 hari ke belakang ke depannya sampai dengan pengumuman berikutnya untuk kita tangani seluruhnya. Mereka yang terkonfirmasi positif kita datangi, kita berikan obat bagi mereka yang bergejala dan berikan vitamin bagi mereka yang OTG maupun kita evakuasi ke rumah sakit. Sehingga upaya ini merupakan upaya yang kita rasakan saat ini dengan penurunannya. 811 pada tanggal 28, kita terus menurun sampai dengan 114 pada tanggal 21 Mei, yang tentunya adalah usaha kita bersama dan kita lebih menguatkan apa disebut dan arahan Bapak Presiden untuk menyelenggarakan 3T. Dan kita akan terus laksanakan ini ke depannya dan saya yakin dengan kebersamaan dan solidaritas kita semuanya, kita akan menyelesaikan tugas untuk menangani COVID ini. Untuk vaksinasi, izin kami laporkan pada Bapak Presiden, kami telah menyiapkan vaksin center di Gedung Mapolda Lama untuk kita gunakan sebagai pusat pemberian vaksin bagi masyarakat Riau. Dan kemarin ketika tanggal 26 kita diberikan target 26.000 pemberian vaksin, kita mampu melebihi dengan memberikan vaksin sebanyak 57.000. Tentu kita akan pertahankan hari ini untuk terus bisa memberikan vaksin setiap harinya minimal 25.000. Ini kita akan terus gelorakan dan kita akan terus selenggarakan bersama-sama dengan program gerai vaksinasi Polda Riau dan jajaran. Ini kita akan bersama-sama dengan unsur pemerintah, unsur TNI untuk menyelenggarakan vaksinasi di gerai-gerai vaksinasi. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Mohon arahan, salam presisi. Bagus sekali, terima kasih Pak Kapolda. Artinya setelah saya dan Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke Riau, kita beri target dan betul-betul turun kasusnya dari 800
turun menjadi 100-an. Saya kira ini sebuah hal yang baik juga untuk nanti ditiru oleh polda-polda yang lainnya. Dan juga terima kasih atas penanganan yang berkaitan dengan Karhutla. Kapolda, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini coba Polda Jawa Barat, ini yang berkaitan dengan sebentar lagi kita akan mengumumkan mengenai PPKM darurat. Kesiapannya, silahkan Pak Kapolda Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Presiden, mohon izin kami dari Mapolda Jawa Barat beserta segenap unsur Forkominda dan instansi terkait lainnya menyampaikan salam presisi. Mohon izin Bapak Presiden terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dapat kami laporkan sampai dengan sekarang kami dengan segenap unsur Forkominda senantiasa bahu-membahu untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Dapat kami laporkan sampai dengan sekarang memang situasinya masih terus merangkak Bapak Presiden. Terkonfirmasi hari ini sampai dengan sekarang jumlahnya kurang lebih 245.923 orang dengan kasus aktif kurang lebih 37.425. Jadi rata-rata penambahannya antara 2.900 sampai 3.000 Bapak Presiden. Kemudian selanjutnya terkait dengan penanganan PPKM Mikro. Memang spesifikasi di Kota Bandung khususnya Bandung Raya dengan Bogor Raya Bapak Presiden, mobilitas orang dan kerumunan itu sangat tinggi sekali. Ini yang menjadi konsen kita. Jadi selain PPKM Mikro yang kita perketat, khususnya pada level RT dan RW, sudah kami siapkan sedemikian rupa. Kapolres dengan unsur-unsur terkait sampai dengan level kelurahan meningkatkan untuk pengorganisasinya bukan hanya pada level kelurahan, tetapi sudah pada level RW. Artinya pencegahan-pencegahan melalui penanganan 3T itu akan lebih ditujukan pada level yang paling terkecil yaitu di RT dan RW. Bapak Presiden kami laporkan upaya-upaya untuk melakukan penyekatan dan mobilisasi bisa kami lakukan dengan melalui penutupan pada area-area tertentu termasuk juga penyekatan-penyekatan pada beberapa jalur khususnya di perkotaan. Seperti di Bandung dari kemarin sudah kami laksanakan, begitu juga kawasan-kawasan tertentu karena kami tahu di Jawa Barat tempat-tempat wisata, kemudian tempat-tempat kuliner sangat banyak sekali Bapak Presiden. Ini yang menjadi konsentrasi kami untuk pelaksanaan terkait dengan kegiatan PPKM Mikro. Berikutnya Bapak Presiden, kami laporkan terkait juga dengan kegiatan vaksinasi. Alhamdulillah masyarakat Jawa Barat antusiasmenya sangat tinggi sekali. Pada tanggal 26 Juli kemarin, kami sehari bisa melaksanakan kurang lebih 212.000 vaksin untuk masyarakat. Jadi kami dalam 2 minggu terakhir rata-rata kalau hari-hari biasa sekitar 80 sampai 90.000 Bapak Presiden. Jadi insya Allah target 1 juta vaksin yang dibebankan Bapak Presiden khususnya di Jawa Barat bisa kami laksanakan dengan baik. Kami kira itu Bapak Presiden yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam presisi. Pak Kapolda, terima kasih. Dan nanti saya minta kalau PPKM darurat sudah kita umumkan agar seluruh Kapolres yang ada di Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Kodam dan Kodim di seluruh provinsi agar digerakkan sehingga kita bisa betul-betul menghambat, mengurangi kasus-kasus aktif yang ada di negara kita. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih. Siap, dilaksanakan Bapak Presiden. Saya juga ingin menyapa para senior dan purnawirawan yang juga hadir dalam perayaan Hari Bayangkara yang ke-75 dan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang terus diberikan kepada jajaran Polri dan sekali lagi
Terima kasih dan kalau ada yang ingin disampaikan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, salam persisi. Bapak Presiden, kami dari para senior dan para purnawirawan Polri, pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang selama ini banyak memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Polri. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami ingin menyampaikan ucapan semoga Bapak Presiden beserta keluarga diberikan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatannya dan ketabahan dan kemampuan di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang dihadapi saat sekarang ini. Itulah harapan kami dari Bapak Presiden. Semoga harapan kami ini dapat segera terwujud, Bapak bisa menyelesaikan, terutamanya adalah masalah yang sangat krusial saat ini adalah masalah COVID. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persisi. Pak Rosman Hadi, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada pemerintah, kepada jajaran Polri. Memang sekarang sebuah situasi dan keadaan yang tidak mudah. Kita harus menangani pandemi COVID sekaligus menangani ekonominya. Dan setelah dimulai di bulan awal Maret 2020, sampai sekarang kita semuanya bekerja keras pagi, siang, dan malam. Jajaran Polri, jajaran TNI, dan juga pemerintah bersama-sama. Dan sekali lagi kami mohon doa restu agar pandemi ini segera bisa kita akhiri sehingga ekonomi kita bisa pulih kembali. Sekali lagi kepada para senior, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya selama ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, terima kasih atas kerja keras kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya sesi foto bersama. Dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk berfoto bersama dengan penerima tanda kehormatan. Acara selesai. Peserta acara dapat meninggalkan tempat acara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara pembinaan tradisi Polri dalam rangka Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021 dengan baik dan lancar. Semoga Polri terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mau dikeluarin dulu sebentar. Nanti keluarin ya. Panci-pancinya, baru dikeluarkan.